Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Soal, kaifa i'tiqaduka fil Qur'an? Bagaimana keyakinanmu terhadap Al-Qur'an? Jawab, a'taqidu anna al-Qur'ana asyrafu kitabin anzalahu Allahu subhanahu wa ta'ala ala asyrafi anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku meyakini bahwa Al-Qur'an adalah kitab Allah yang paling mulia yang ia turunkan kepada nabinya yang paling mulia juga, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akhirul kutubil ilahiyyati nuzula. Al-Qur'an menjadi kitab terakhir yang diturunkan oleh Tuhan. Wa huwa nasikhun li jami'il kutubi qablah, dan Al-Qur'an menghapus hukum-hukum yang terkandung di dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa hukmuhu baqin ila yaumil qiyamah, dan hukum-hukum yang terkandung di dalam kitab Al-Qur'an kekal hingga hari kiamat. La yumkinu ayyal haquhu taghyirun wala tabdil, tidak mungkin mengalami perubahan atau penggantian. Wa huwa a'zamu ayatin ala nubuwwati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Qur'an menjadi tanda paling agung atas kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likaunihi a'zamal mu'jizati, sebab Al-Qur'an juga menjadi mukjizat beliau yang paling agung. Soalun, li ayyi syai'in kana Al-Qur'anu a'zamal mu'jizat? Mengapa Al-Qur'an menjadi mukjizat Nabi Muhammad yang paling agung? Apa sebabnya? Jawab, innama kana Al-Qur'anu a'zamal mu'jizati likaunihi ayatan aqliyatan baqiyatan madad dahri. Al-Qur'an dikatakan sebagai mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad karena Quran menjadi suatu tanda keagungan yang kekal dan bisa diterima oleh akal sepanjang zaman. Tusyahadu kulla hinin bi'ainil fikri, bisa disaksikan setiap saat dengan akal pikiran. Wasiwahu minal mu'jizati inqadat binqidai waqtiha, sedangkan mukjizat-mukjizat selain Al-Quran lenyap bersamaan dengan lenyap wujudnya mukjizat tersebut, hanya berlaku saat itu saja. Falam yabqa minha atharun ghairul khabar, tidak tersisa selain hanya berita atau kabarnya saja. Wa wajhu i'jazihi annahu balagha fil fasahati wal balagha, salah satu sisi kemukjizatan Al-Quran adalah terletak pada susunan bahasanya dan nilai-nilai sastra yang terkandung di dalamnya. Ila haddin kharaja am tauqil bashar, sampai pada batas di luar akal atau kemampuan manusia yang tidak bisa menandinginya. Fa inna nabiyya alaihi salatu wassalam tahadda bihil araba al-arba'a, dan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau selalu menantang orang-orang Arab dengan nilai-nilai kebahasaan atau sastra dari Al-Quran. Bagaimana agar orang-orang Arab yang ahli dalam bidang sastra menyaingi aspek kebahasaan atau kesusastraan Al-Quran. Wahum afsahul umami di sana. Sedangkan orang-orang Arab saat itu dikenal sebagai kaum yang sangat fasih lisannya. Wa awdahuhum balaghatan wa bayana, dan paling unggul dalam bidang sastra. Wa qad wasalu fi aslihi fil balaghati wa fasl khitab li halin yukhayyirul aqla wa yudhishul albab. Orang-orang Arab saat itu mencapai taraf keunggulan sastra, keunggulan bahasa, hingga bisa memukau akal pikiran manusia. Wa baqiya fihim 23 aman, dan baginda Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka selama 23 tahun. Wa huwa yatahaddahum bil Qur'an a'zama tahaddin, dan Nabi Muhammad selama itu menantang mereka dengan Al-Qur'an, dengan tantangan yang sangat agung. Wa yatasadda li taqri'ihim bih,
wa itharati himamihim litta'arrudi lil mu'aradati a'zama tasaddin. Nabi Muhammad menantang mereka agar menyaingi, apakah bisa menyaingi Al-Quran, membangkitkan keinginan mereka untuk menandingi Al-Quran. Fataratan yatlubu minhumul ityana bimithli suratin minal Quran. Sesekali baginda Nabi meminta agar mereka membuat satu surat saja seperti surat di dalam Al-Quran. Wa ayyasta'inu biman sya'uhu minal insi wal jan. Dan ditawarkan pula kepada mereka untuk minta bantuan kepada siapa saja yang dikehendaki, baik dari golongan jin maupun manusia. Wa taratan yasimuhum bil ajzi an dzalik. Dan sesekali Nabi Muhammad juga menegaskan bahwasanya mereka tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk menyaingi satu surat pun dari Al-Quran. Wa adami qudratihim ala suluki tilkal masalik. Dan ketiadaan kemampuan, ketidakmampuan mereka untuk memenuhi tantangan tersebut. Wa hum dzawun nufusil abiyah wa ahlul hamiyyati wal asabiyah. Sedangkan orang-orang tersebut memiliki jiwa pemberontak, memiliki jiwa penentang, penolak kebenaran dan fanatik terhadap pendiriannya. Fa'ajazu an dzalika an akhirihim. Kemudian di samping mereka tidak mampu untuk menjawab tantangan, tapi di sisi lain mereka memiliki jiwa penentang, penolak kebenaran yang kuat, maka akhirnya watarakul mu'aradata bil kalami ilal mu'aradati bil hisami. Mereka kemudian meninggalkan penentangan dengan ucapan, diganti dengan penentangan menggunakan pedang. Wa adalu 'anil muqabalati bil lisani ilal muqabalati bis sinani. Mereka menggantikan perlawanan dengan lisan dengan perlawanan menggunakan tombak. Wa haitsu 'ajaza 'arabu dzalika al-'asri faman siwahum yakunu 'ajaza fi hadzal amri. Jika orang-orang Arab yang ahli sastra, yang unggul dalam hal kebahasaan di saat itu saja tidak mampu untuk menyaingi Al-Quran, apalagi orang-orang selain mereka. Wa qad madha ila al-ana akthara min 1300 amin. Dan sudah berlalu hingga hari ini 1300 tahun lebih. Walam yujadu ahadun minal bulagha'i illa wa huwa muslimun aw dhustislamin. Tidak ditemukan satupun ahli bahasa, ahli sastra, kecuali mereka akan pasrah, menyerah di hadapan Al-Quran. Fadalla ala annahu laysa min kalamil bashar. Hal ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukanlah ucapan manusia. Bal huwa kalamu khaliqil quwa wal qadar. Melainkan firman sang pencipta kekuatan dan kekuasaan. Anzalahu tasdiqan li rasulihi, yang ia turunkan kepada rasulnya, kepada utusannya sebagai pembenar. Wa tahqiqan li qawlihi, dan sebagai penegas bagi kata-katanya. Wa hadzal wajhu wahdahu kafin fil i'jaz. Nah, dari satu sisi ini saja, sisi kebahasaan, sisi keunggulan sastra, sebenarnya sudah cukup untuk menunjukkan keagungan mukjizat Al-Quran. Waqad indhamma li hadzal wajhi awjuhun. Padahal masih banyak lagi sisi-sisi lain yang menunjukkan kemukjizatan Al-Quran selain sisi kebahasaan. Ahaduhwa, salah satunya, yang pertama, ikhbaruhu an umurin mughayyabatin zaharat kama akhbar, yakni tentang adanya kabar-kabar, berita-berita di dalam Quran tentang hal-hal yang tidak diketahui, tapi ternyata di kemudian hari hal-hal tersebut terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Al-Quran. Tsaniha, yang kedua, annahu la yamalluhu sam'u mahma takarrar, bahwa Al-Quran tidak membosankan untuk disimak meskipun diulang-ulang. Tsalitsuha, yang ketiga, jam'uhu li'ulumin lam takun mawjudatan 'indal Arabi wal Ajam. Al-Quran memuat ilmu-ilmu yang tidak ada, yang tidak didapati oleh bangsa Arab maupun orang-orang bukan Arab. Rabi'uha, yang keempat, imba'uhu 'anil waqa'i'il khaliyah, memuat kejadian-kejadian yang telah lalu.
wa ahwalil umam, dan hal ihwal mengenai umat-umat terdahulu. Wal halu anna man unzila alaihi salatu wassalam kana ummiyan la yaktub. Padahal sosok yang diwahyui Al-Quran, yakni baginda Nabi Muhammad, bukanlah orang yang tekun membaca kitab-kitab terdahulu. Adalah seorang yang ummi, yang tidak mengenal baca tulis. Bukan orang yang tekun menggali informasi mengenai umat-umat terdahulu atau kejadian-kejadian di masa lalu. Kana ummiyan la yaktubu wa la yaqra'u listighnaihi an dzalika bil wahyi. Adanya baginda Nabi Muhammad tidak mengenal baca tulis karena beliau tidak butuh, karena beliau sudah cukup dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Tujuan dari membaca dan menulis tentu saja adalah untuk mendapatkan pengetahuan. Adapun pengetahuan yang didapatkan oleh Rasulullah tidak melalui baca tulis, melainkan langsung melalui wahyu dari Allah. Waliyakuna wajhul i'jazi bil qabuli ahra. Dan hal yang semacam ini, yang demikian itu, menjadikan kemukjizatan Al-Quran dapat diterima dengan lebih mantap.